Menemani Anda di saat-saat seperti ini adalah kebahagiaan bagi saya pribadi. Halo pemirsa, Coki Sitohang kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya berharap Anda sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kami sudah menghadirkan seorang narasumber di sini, Ibu Indria, 48 tahun usianya. Jadi ceritanya gini pemirsa, pada saat kehamilan ketiga, tensinya pernah sampai mencapai hampir 200. Dikasih obat sama dokter. Kemudian setelah melahirkan tidak lagi dikontrol kembali dan gak rutin mengecek tensinya ataupun kolesterolnya. Tahun 2023 beliau mengalami menopause tahun ini juga, dan sejak saat itu mulai sering merasakan gejala pundak sakit, kepala sakit seperti ditusuk-tusuk. Lalu dianjurkan oleh dokternya, jangan stres Bu, jangan banyak-banyak stres. Ya nggak bisa, kata Bu Indria. Aktivitasnya terasa sangat padat, waktu berasa begitu sedikit. Pengajar loh beliau ini pemirsa. Jadi habis ngajar tentu harus mengurus rumah tangga, tidurnya hanya 5-6 jam per hari. Tidak menyempatkan berolahraga. Sekarang saya tanya, apakah ada mama-mama kuat yang ceritanya mirip sama Ibu Indria? Ayo, ya. Bu Indria, hai. Ya, Pak. Salam sehat. Salam. Makasih udah datang ya. Ya. Nah ini teman diskusinya Ibu, nanti Ibu dapat solusinya dari beliau-beliau semua. Ya. Saya kenalin Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Sufarli. Mama-mama bahagia juga ya. Bahagia, Mama bahagia dan mama kuat. Nah sebelum kita ke pembahasan ceritanya Ibu Indria, pemirsa, mari kita bermain terlebih dahulu di benar atau salah. Ya. Tekanan darah tinggi hanya terjadi jika sedang stres atau cemas. Benar. Kenapa? Karena memang kalau saat stres atau cemas tuh tensi darah kita kan naik tuh gitu, kadar hormon. Saya kan nggak mengerti dokteran, cuman menurut saya tuh ya hormon itu pasti pengaruh kan, jadi otomatis tensi darah jadi tinggi. Jawaban dari Ibu Indria sayangnya kurang tepat nih Bu. Karena pernyataan mengenai tekanan darah tinggi hanya terjadi jika sedang stres atau cemas, ini merupakan pernyataan yang salah. Pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena buruknya kualitas darah dan pembuluh darah. Memang pada penderita hipertensi sendiri atau kita yang tidak menderita hipertensi, memang kalau misal lagi stres atau cemas itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tetapi untuk penderita hipertensi sendiri bukan berarti tensinya hanya tinggi saat stres sama cemas saja. Nah masalahnya hipertensi ini sendiri kan tanpa gejala. Ya, banyak sekali yang tidak merasakan gejala dari hipertensi, makanya disebut dengan the silent killer. Kalau kita agak ngecek, kita agak tahu tekanan darah kita ada di angka berapa. Jadi untuk menyimpulkan bahwa cuma lagi stres atau cemas saja baru tensinya tinggi, itu merupakan pernyataan yang sangat amat keliru. Tekanan darah tinggi hanya terjadi jika sedang stres atau cemas adalah pernyataan yang salah. Yang kedua sekarang, Bu Indria, tidak suka makan asin aman dari hipertensi, benar atau salah? Salah, karena kan jadi nggak hanya makanan asin aja pencetus hipertensi ya, tapi juga kecemasan, pola istirahat yang kurang, gitu ya. Juga mungkin apa ada riwayat keturunan nggak tuh juga ya seperti itu. Tepat sekali jawabannya. Betul, makanan asin itu pemirsa biasanya adalah bagian dari pemicu naiknya tekanan darah kita. Tapi bukan cuma makanan asin. Tadi kepanasan, cemas, semua ya kemudian. Tambahannya apa lebih jauh? Ada yang namanya turunan, beda lagi ceritanya nanti. Tapi harus diingat, asin sendiri ada adaptasinya. Jadi kadang-kadang kita menganggap satu makanan tidak asin, tapi buat orang lain sudah asin. Asin ini agak individual sebetulnya. Jadi hati-hati pegangan sama asin. Yang kedua, ada lagi makanan yang namanya gurih. Gurih ini kadang-kadang tidak dianggap asin, tapi dia pun sebetulnya bermain di sana dan dia bisa meningkatkan tekanan darah kita. Apalagi makanan misalkan tinggi kalori, makanan yang tinggi lemak juga meningkatkan tekanan darah kita. Jadi terus bagaimana? Jangan berpegangan dengan makanan asin saja dan menganggap bahwa kalau nggak makan makanan asin artinya saya sudah aman. Semua yang pernah punya cerita tekanan darah tinggi, dia sudah harus wajib nih gitu ya. Tadi periksa tekanan darah secara rutin tanpa memikirkan gejala yang dirasakan, satu. Yang kedua, pola makan sudah harus dirapihkan. Terima kasih Mbak Lula.
Pemirsa, tidak suka makan asin aman dari hipertensi adalah pernyataan yang salah. Sekarang waktunya kita kenalan dengan Ibu Indria, 48 tahun, termasuk seorang pegiat UMKM dan pengajar yang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini profilnya. Indria Agungsari. Ia merupakan orang yang sangat aktif. Dirinya disibukkan dengan mengajar atau melatih tentang kewirausahaan. Di balik kesibukannya yang padat, Indria mengaku menahan sakit yang sudah dirasakannya sejak tahun 2014. Ia mulai mengidap hipertensi. Hipertensi ini tidak ia kendalikan dengan baik. Sistoliknya sudah pernah mencapai angka 200 ketika dirinya sedang hamil anak ketiga di tahun 2015. Kemudian, pada awal tahun 2023, Indria mulai sering merasakan pundaknya sakit. Tubuhnya pun terasa tidak nyaman. Ia pun melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Kadar kolesterol Indria sudah sangat tinggi, sebesar 250. Kemudian tekanan darah sistoliknya pun tak kalah tinggi, yakni mencapai angka 170. Ia pun khawatir suatu hari nanti bisa mengalami komplikasi penyakit. Dan semua yang ia bangun selama ini bisa runtuh begitu saja. Itulah profil dari Ibu Indria yang di ujung kalimat dari video tadi saya menangkap suatu pesan yang kuat, Bu. Ibu nggak mau masalah kesehatan ini berujung pada komplikasi, betul? Betul. Per detik ini kita ngobrol, Bu, keluhan kesehatan Ibu apa? Keluhan kolesterol tinggi. Setiap bangun tidur itu selain pusing kepala, pundak ya, di sini pundak sering sakit gitu ya. Sebelum-belumnya malah pernah merasa sempoyongan gitu pas bangun. Sempoyongan. Alhamdulillah kemarin-kemarin ini udah hilang gitu. Kadang-kadang suka timbul Muncul lagi. sempoyongan gitu. Maaf Bu, waktu Ibu merasakan seperti itu, Ibu sempat nggak Ibu cek berapa tekanan? Enggak. Ibu pernah nggak ngalamin pusing, puyeng, kelayangan, atau rasa tidak nyaman lainnya ketika Ibu lagi ngajar? Pernah nggak merasakannya gitu, lagi acara gitu ya, atau pusing gitu ya. Saya bawa duduk dulu gitu. Setelah itu baru saya udah fit lagi. Baru lanjut. Beraktivitas Berarti lagi. kan mengganggu aktivitas kan Bu sebetulnya Nah kan itu Bu? makanya saya males ke klinik atau dokter karena tuh waktunya gitu ya. Klinik atau dokter tuh biasanya suka ngantri. Nah itu saya malesnya gitu. Ibu aktivitasnya padat banget ya ceritanya ya. Itu dia. Jadi kesehatannya terkorbankan dong Bu. Tahun 2023 ini Ibu sudah mengalami menopause. Apakah terasa perubahan di dalam tubuh Ibu? Hal yang muncul langsung seketika ketika menopause itu muncul. Emosi nggak stabil. Itu Iya. ya. Terus kadang merasakan badan tuh gimana ya? Mungkin selain memang musim panas, tapi sebelumnya itu juga terasa panasnya Panasnya beda ya Bu ya, ada hot Iya, flush-nya. terus di ujung Baik. kaki juga gitu. Oke. Seperti itu yang saya rasakan. Sekarang pemirsa, saya mau ajak Anda untuk melihat hasil pemeriksaan kesehatan mendasar. Silakan dibahas. Di sini tensinya 137/79. Kalau misalkan melakukan pemeriksaan pakai tensi manual, ini ada di angka 140/80. Itu Iya. sudah masuk ke dalam kategori hipertensi. Ditambah lagi ini kan bukan kejadian pertama kali ya Bu ya, tensinya tinggi ya. Dulu-dulu juga tensinya pernah ketahuan tinggi. Normalnya ada di angka berapa sih? Normalnya tekanan darah kita tuh ada di angka 120/80. Kolesterolnya ada di angka 206. Iya. Berarti ini juga kolesterolnya perlu dikendalikan nih Bu dengan Ya. baik. Dan Ibu belum menggunakan teknologi laser, Mbak. Betul. Ibu pernah dengar tentang teknologi laser sebelumnya? Teknologi laser Untuk darah dan pembuluh darah misalnya? pernah kayaknya di Instagram ya saya lihat. Bagus, bagus. Teknologi laser itu jangan terbayang yang cuma sinar laser yang warnanya merah saja, bukan ya, bukan pointer ya, bukan gitu, yang bukan buat mengajar tadi. Ini adalah teknologi laser dengan panjang gelombang yang berbeda, yang memang larinya itu ke arah kualitas darah dan pembuluh darah, kesehatan darah dan pembuluh darah. Si teknologi laser ini akan membantu tubuh kita untuk bekerja secara optimal. Pastinya pasti akan berkurang lah yang namanya fungsi tubuh, apalagi kalau kita tidak melakukan pola hidup sehat. Nah, di sini kemudian gula mulai naik, kolesterol mulai naik, dan barangkali juga tensi tidak bisa terkendali dengan baik. Teknologi laser ini akan membantu mengoptimalisasi
kerja organ tubuh kita supaya kemudian angka-angka tadi bisa kemudian kita kembalikan lagi ke tempat yang normal. Teknologi laser ini membantu kita untuk bisa hidup lebih sehat. Kesehatan ini prioritas utama untuk mendukung kekuatan Anda pemirsa di rumah. Jadi saya ingin mengajak nih untuk para ibu-ibu di luar sana yang ceritanya sama kayak Ibu Indria. Ayo kita sama-sama gunakan teknologi laser sekarang juga untuk mendukung kesehatan kita. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bu Indria dan pemirsa udah harus take action sekarang juga deh. Udah nggak boleh nunda-nunda, ini masalahnya urgensi. Yang punya kolesterol tinggi, gula darahnya nggak terkendali, hipertensi, yang mesti dicegah itu adalah komplikasinya. Apa bentuk komplikasinya? Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Jadi kami sarankan gunakan dokter laser yang merupakan alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Nanti ketika dipasangkan dan diaktifkan, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah yang ada di sini. Juga titik akupuntur Anda tentunya ada di pergelangan tangan. Pemirsa, saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Caranya gimana mendapatkan dokter laser? Hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Inilah cara Anda untuk mengontak kami. Tim call center kami siap untuk menghubungi Anda. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami ketika Anda sudah mendapatkan 1 unit dokter laser. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami segera kembali untuk Anda pemirsa bersama dengan Ibu Indria dengan cerita sisanya. Tetaplah di sini. Kami percaya kisah dari Ibu Indria akan menjadi kekuatan buat Anda karena hari ini kita sedang memetik pelajaran berharga dari orang yang telah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nggak menyenangkan kan Bu? Iya, pasti. Kolesterol tinggi, Pasti enggaknya. hipertensi. Ibu tahu nggak asupan gizi yang baik buat Ibu membantu mengendalikan kolesterol Ibu? Pernah dengar kata mineral? Belum kayaknya. Mineral. Hah? Oh, mineral. Pernah dengar Oh, mineral, air, iya. Pernah ya? Oh, hanya air ya hubungannya. Kita Iya, bahas. hanya tanya Kita air. bahas. Tahukah Anda, pemirsa, kandungan mineral dibutuhkan untuk penderita kolesterol tinggi. Mineral yang mana kan gitu ya, Bu ya? Selalu identiknya mineral dengan air di depannya. Apakah cukup di situ, Mbak? Beberapa mineral ya itu memang sudah terbukti melalui beberapa penelitian bahwa dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol, apalagi ditambah dengan diet yang sehat atau pola hidup yang tepat. Nah, mineral sendiri gak cuma terkandung pada air mineral, Bu. Ya, ada pada sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, khususnya nih untuk penderita kolesterol tinggi harus mencukupi kebutuhan mineral-mineral, contohnya 1 magnesium. Magnesium dan kalium kedua ini merupakan mineral yang penting yang dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol karena berperan penting dalam metabolisme lemak darah. Lalu ada juga selenium dan kromium. Selenium sendiri merupakan mineral yang dapat membantu menurunkan peradangan, khususnya adalah peradangan pada pembuluh darah untuk mencegah progresivitas penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, kromium itu juga salah satu mineral yang membantu mengendalikan kadar kolesterol kita. Ditambah lagi nih, ada mineral yang mungkin jarang pemirsa di rumah dengar, yaitu mineral koper atau tembaga. Nah, mineral ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita karena mineral koper ini dapat membantu meningkatkan produksi HDL atau kolesterol baik di dalam pembuluh darah kita agar kadar kolesterol kita menjadi lebih terkendali lagi. Permasalahannya begini, ini kan ada di kacang-kacangan sama biji-bijian. Pertanyaannya seberapa banyak kacang-kacangan dan biji-bijian yang harus kita konsumsi untuk mencukupi kebutuhan mineral harian kita. Karena memang kebutuhannya banyak, jenisnya juga banyak, takarannya sulit, Anda dapat mengkonsumsi dan mencukupi kebutuhan mineral harian Anda dengan mengonsumsi suplementasi.
akan lebih baik lagi kalau suplementasinya nggak cuma ada mineral aja, ada multivitamin dan juga ada antioksidan yang dapat menunjang kesehatan tubuh Anda. Agar manfaat dari mineral yang tadi saya sebutkan dapat terasa secara maksimal, gunakan juga teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Bu Indria, tadi kan waktu kita cek hasil kolesterolnya itu tadi kan 206 ya Bu ya. Iya. Harusnya kolesterol itu kan di bawah 200. Penyebab kolesterol tingginya di dalam tubuh ibu ini apa sih Bu? Mungkin karena pola makanan ya, sering yang saya tahu sih sering makan berminyak kayak gitu ya. Ibu suka yang berminyak? Iya. Gorengan? Gorengan gitu. Selalu itu harus ada? Hampir tiap hari, selalu tiap gitu. hari. Berlemak bersantan, ibu juga favorit? Nah iya betul, karena saya kalau misalnya, saya kan juga catering juga ya. Nah otomatis kita ikut makan pasti. Cicip ya? Iya. Cicipnya itu juga dia. bukan sekedarnya ya Bu ya? Tapi cicipnya sekalian penuh gitu ya? Nah, kalian sepiring. Sekalian sepiring gitu ya, dijadiin lauk gitu. Berarti sebenarnya dari cerita ini udah jelas ya, penyumbang kolesterol tingginya ya pola makan ibu ya Bu ya? Nah itu. Tubuh kita tuh punya keterbatasan juga ya Bu ya. Jadinya maksudnya begini, waktu yang dimasukkan terlalu banyak, pasti kemudian nanti ada yang penumpukan. Ini adalah gambaran pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling ujung kiri yang kayaknya bagus, licin, cantik itu adalah waktu kita dilahirkan. Dengan berjalannya waktu, mulailah kita makan dengan segala macam makanan yang kurang sehat. Begitu. Dan tubuh ini ada keterbatasannya. Waktu kemudian si kolesterol itu makin lama makin banyak di dalam darah, dia bukan cuma nempel di dalam dinding pembuluh darah, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Waduh. Yang kejadian adalah, Ibu bisa lihat ya Bu ya, dinding pembuluh darah ini jadi lebih kecil diameternya. Sempit. Lebih nyempit. Jadi menyempit. Kenapa? Karena dia ada kayak bisul di dalam dinding pembuluh Iya. darah. Kita tidak merasakan apapun waktu proses ini jalan terus. Kapan kita rasakan? Satu, kalau tiba-tiba kita punya tensi tinggi, bisul yang tadi cantik di sana tuh tiba-tiba karena tensi lagi tinggi-tingginya, bisulnya meletus, pecah, cas. Ini adalah gambaran yang namanya trombus, gumpalan di dalam darah kita. Yang tadi kemungkinan adalah bisul tadi pecah dan keluarlah gumpalannya yang kita bisa sebut juga sebagai seperti trombus ini. Atau mungkin dia juga terjadi karena gula darah terlalu tinggi atau kolesterol terlalu tinggi, dia bisa membentuk gumpalan. Waktu dia melewati pembuluh darah yang besar, tidak masalah Ibu. Kalau dia masuk pembuluh darah lebih kecil, yang terjadi adalah sumbatan di pembuluh darah. Pembuluh darah jantung terjadi yang namanya serangan jantung. Penyumbatan di pembuluh darah di otak namanya stroke ya. Apa yang terjadi waktu kita berikan teknologi laser di sini ya? Teknologi laser sendiri punya 3 warna laser, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Yang terjadi adalah diuraikan si trombus ini supaya kemudian dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang paling kecil. Apa sih sebetulnya tujuannya? Cuma satu, jangan sampai trombus ini menjadi sumbatan di pembuluh darah kita. Pilihannya tinggal stroke atau serangan jantung, semua tidak menyenangkan. Yang harus dijaga adalah darah kita selalu dalam keadaan baik sehingga bisa dibawa ke seluruh tubuh, sirkulasinya lancar. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, ini penggunaannya mudah dan praktis. Kan Ibu aktivitasnya padat. Ibu dan pemirsa di rumah ketika menggunakan teknologi laser bisa sambil menjalankan aktivitas lain selain berenang ya Bu ya. Nanti digunakan nih pada area pergelangan tangan. Titik-titiknya udah sesuai dengan pembuluh darah dan juga 6 titik akupuntur. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nantinya zat tersebut dihasilkan dari pembuluh darah dan untuk pembuluh darah itu sendiri. Dia ikut beredar di dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Manfaatnya apa? Pertama, dia melebarkan pembuluh darah. Ketika dia melebar, maka tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Alhasil tensi kita menjadi lebih baik lagi. Lalu, apa yang dikerjakan? Darah-darah yang tadinya cenderung menempel itu dibantu diuraikan. Di saat bersamaan, stimulasi terhadap 6 titik akupuntur cocok nih buat Ibu Indria. Ibu Indria nih saya perhatikan kan stresnya tinggi, cemasnya tinggi. Ya, di sini ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, dan HT7.
Dan keenam titik akupuntur ini sendiri sudah banyak digunakan di bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri artinya kesehatan mental. Membantu orang-orang yang memang cenderung merasakan kecemasan berlebih atau stres berlebih agar menjadi lebih rileks. Dan pertama, lalu yang kedua, tubuh kita itu juga dibantu untuk distimulus dan nantinya menghasilkan hormon melatonin menjadi lebih baik lagi. Ibu kan waktu tidurnya singkat, betul ya Bu ya? 5-6 jam aja. Dengan menggunakan teknologi laser kita tingkatkan kualitas tidur. Nanti Ibu Indria juga bisa menggunakan nih ekstensi tambahannya nih. Atau pemirsa di rumah ada yang bisa digunakan di dalam rongga hidung atau kita sebut dengan intranasal. Manfaatnya apa? Untuk menjaga fungsi daya pikir Bu Indria, fungsi memori, mencegah kepikunan, atau mungkin nih zaman sekarang kan polusi udara lagi buruk-buruknya, banyak yang mengalami ispa berulang atau sinusitis, bisa digunakan juga untuk membantu menurunkan peradangan dan menjaga kesehatan dari saluran napas kita. Ayo kita semua sama-sama tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Saya ajak Ibu untuk melihat sebuah cerita, pengakuan dari masyarakat Indonesia yang lain, yang punya cerita latar belakang mirip-mirip sama Ibu, tapi bedanya sudah pakai teknologi laser. Apa kata mereka? Kita dengarkan. Awalnya saya punya keluhan sering sakit kepala dan ternyata setelah dicek, ternyata tensi saya cukup tinggi. Setelah menggunakan laser, sakit kepala yang sering saya rasakan sudah tidak terasa lagi dan badan saya pun terasa lebih segar. Sebelum memakai laser, tensi saya 150. Setelah saya menggunakan laser, tensi saya sudah stabil di 120. Oh, menyenangkan kalau kita dengar cerita yang real, yang betulan, yang sungguhan, yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak perubahan hidup, khususnya dalam hal kesehatan. Ibu, saya berasa Ibu mendapatkan pencerahan dari kekuatan dari kami. Apakah itu benar? Betul sekali. Jadi apa yang saya sama ini pikir kesehatan itu bisa nomor 2 ya. Jadi pekerjaan nomor 1 gitu ya. Ternyata kalau kita sehat, otomatis kan pekerjaan jadi lebih semangat, lebih bisa dikerjakan lagi. Tapi kalau kita sakit kan pasti tertunda ya. Ya. Ibu, maukah Ibu mengubah pola hidup ke arah yang lebih sehat mulai dari sekarang? Mau banget ya. Maukah Ibu mendengarkan nasihat kami untuk menggunakan teknologi laser? Ya mau. Oh ya. Kalau solusi demi solusi, pengetahuan demi pengetahuan, informasi penting demi informasi penting sudah kami berikan untuk Anda pemirsa dan juga untuk Ibu Indria, maka sekaranglah saatnya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin akan bantu atasi masalah-masalah tadi dan mencegah Anda kena komplikasinya. Ada juga intranasal therapy kit. Ini aksesoris tambahannya. Digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda, merasa nggak ada keluhan kesehatan, tolong tingkatkan kewaspadaannya, jangan kendor. Gunakan teknologi laser ini sedini mungkin, lebih cepat, lebih baik, sebagai upaya optimal Anda mencegah datangnya berbagai penyakit. Dengan penjelasan sedemikian rupa ini, pada episode kali ini, kesimpulannya adalah saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Ingat, pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Benar loh pemirsa, kami tunggu telepon Anda sekarang juga di nomor call center yang muncul di layar. Inilah cara resmi, formil, dan aman Anda untuk berkomunikasi dengan kami. Kami juga menerima segala kritik, masukan, dan saran Anda untuk program Go Healthy. Tolong dikirimin ke sini, biar kami bisa terus berkembang, menyajikan informasi dan acara terbaik untuk Anda. Saya Coki Sitohang, atas nama rekan-rekan yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, kerja di balik layar, ucap terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.